Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Rudianto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk tema public speaking kali ini yaitu mengenai cara mudah mengelola waktu agar lebih produktif. Next. Nah, selanjutnya yaitu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya Siti Rohama dengan NIM 2210304046 dari Prodi S1 Kebidanan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih waktu itu apa? Nah, waktu adalah durasi atau jarak antara satu kejadian dengan kejadian lain. Itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mengukur kapan sesuatu terjadi berlangsung atau akan terjadi. Contohnya itu ketika pagi, siang, dan malam adalah bagian dari waktu ya teman-teman. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada definisi mengelola waktu. Nah, definisinya adalah cara kita merencanakan dan mengatur bagaimana menggunakan waktu untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan dengan efektif dan efisien. Nah, tujuannya adalah memastikan semua hal penting bisa dilakukan tanpa merasa terburu-buru ataupun kewalahan. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan pembuka dan fakta menarik nih teman-teman dari saya. Untuk yang pertama itu ada pertanyaan dulu. Siapa di sini yang pernah merasa 24 jam sehari tidak cukup? Pernah merasa waktu habis? Tapi ada yang kita kerjakan belum selesai. Ada yang pernah? Nah, gini ya teman-teman, untuk faktanya kita semua punya jumlah waktu yang sama setiap hari. 24 jam, tapi kenapa ada orang yang bisa melakukan banyak hal sementara kita kadang merasa kewalahan. Nah, disitulah kita harus bisa mengelola waktu, harus bisa merencanakan kegiatan kita, harus bisa mengatur dan pintar-pintar ya teman-teman untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Next. Nah, di sini kenapa waktu itu berharga bagi kita? Untuk yang pertama, waktu itu seperti uang. Kalau tidak digunakan dengan bijak, akan habis sia-sia. Lalu yang kedua, kalau kita pintar mengatur waktu, hidup kita akan lebih teratur dan kita bisa mencapai banyak hal seperti apa yang kita rencanakan ya teman-teman. Next. Nah, selanjutnya itu saya ada nih cara mudah mengelola waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Contohnya seperti jam 5 kita sholat subuh, jam setengah 6 kita melakukan beres-beres rumah, lalu jam 7-nya kita siap-siap untuk pergi ke kampus dan sebagainya. Seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, setiap pagi atau malam sebelumnya tulis apa saja yang harus Anda lakukan hari itu. Nah, disitulah kita bisa menargetkan hari itu ataupun besok ataupun lusa kita harus bisa mengerjakan apa yang bermanfaat pada hari itu juga. Intinya ada target capaian kegiatan ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu mulailah dengan tugas yang paling penting. Hindari aktivitas, tugas ataupun apapun itu yang tidak penting, itu abaikan saja karena bisa merugikan kita ya teman-teman. Selanjutnya, nah di sini ada cara mudah untuk mengelola waktu. Contohnya, hari ini saya mau menyelesaikan laporan kerja, olahraga, dan membaca buku. Untuk caranya itu yang pertama, kita prioritaskan tugas terlebih dahulu. Jangan memprioritaskan misalnya hal-hal yang tidak penting seperti main, seperti itu ya. Nah, yang kedua itu fokus pada tugas yang paling penting dulu, bukan yang paling mudah. Karena tugas yang paling penting itu misalnya dibutuhkan untuk besok, maka kita harus kerjakan dulu ya teman-teman. Kalau misalnya paling mudah, kita bisa mengerjakan setelah selesai dari mengerjakan tugas paling penting.
Lalu yang ketiga itu bayangkan Anda mempunyai 3 kategori tugas. Yang pertama, penting dan mendesak. Nah, kita harus kerjakan sekarang, tidak boleh menunda-nunda. Untuk yang kedua itu penting tapi tidak mendesak. Kita harus rencanakan waktunya kapan untuk diselesaikan. Untuk yang ketiga itu tidak penting dan tidak mendesak, kita abaikan saja, tidak perlu dikerjakan ya teman-teman. Nah, lalu ada gunakan waktu secara bijak. Kita harus bisa pintar-pintar ya teman-teman untuk mengelola waktunya. Lalu hindari hal yang membuang waktu seperti terlalu lama di media sosial. Nah, lalu yang terakhir ada coba atur waktu bekerja. Misalnya bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Itu termasuk teknik Pomodoro ya teman-teman. Next. Nah, di sini ada bagaimana mengatasi rasa malas. Kita di sini kan kebanyakan ya pada malas, misalnya ngerjain ini, nanti dulu nanti juga selesai, tapi nanti ngerjainnya nanti dulu lah, males ini itu. Nah, di sini ada nih cara mengatasinya. Yang pertama, kita bisa menggunakan to-do list. Kalau tugas terasa berat, coba bagi menjadi kecil. Misalnya kita dapat tugas nih dari dosen untuk membuat makalah. Yang misalnya kita mengerjakan deadline-nya masih lama. Hari pertama kita bisa mengerjakan cover dulu. Hari kedua kita bisa mengerjakan kata pengantar, hari ketiga daftar isi dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan kalender atau berikan hadiah untuk diri sendiri atau biasa disebut self reward ya teman-teman. Berikan hadiah intinya. Ketika misalnya kita setelah bekerja untuk menguras otak, tenaga, seperti itu. Lalu yang ketiga itu kita bisa menggunakan time blocking. Membuat daftar tugas rencana, kegiatan agar terencana. Seperti yang tadi saya sampaikan, membuat rencana kegiatan bisa dirilis dari aplikasi ataupun bisa menggunakan secara tulis. Lalu yang terakhir itu ada GTD, Getting Things Done. Nah, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, beri diri Anda hadiah seperti menonton film drakor, atau makan cemilan favorit seperti beli es krim dan sebagainya ya. Next. Nah, di sini ada tips nih untuk mengelola waktu. Yang pertama, gunakan kalender atau aplikasi. Sedangkan di sini zaman sekarang sudah banyak aplikasi yang sudah canggih ya teman-teman untuk mendukung aplikasi untuk mengelola waktu. Nah, lalu yang kedua, ada aplikasi contohnya itu seperti Google Calendar atau To-Do List, sangat membantu untuk mengingat jadwal sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga itu kurangi distraksi. Yang keempat, saat bekerja, matikan notifikasi HP agar kita fokusnya tidak terbagi-bagi. Lalu tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti healing ataupun main ke tempat yang kita suka. Lalu jangan lupa sisihkan waktu untuk istirahat, bermain atau melakukan hobi ya teman-teman. Next. Nah, alhamdulillah di sini penghujung presentasi pada kali ini. Di sini saya bisa menarik kesimpulan, mengelola waktu itu tidak sulit teman-teman, asalkan kita tahu apa yang penting dan punya rencana setiap hari. Nah, saya mau mengajak nih kepada teman-teman sekalian, mulai dari hal kecil seperti menulis daftar tugas besok. Anda akan kaget melihat betapa banyak hal yang bisa Anda selesaikan seperti itu. Next. Alhamdulillah untuk pemaparan materi public speaking kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.